Yum Yep Mum. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema renungan kita pagi ini adalah kehendak Tuhan yang terjadi. Saudara, sikap pasrah, penyerahan diri, dan hidup kepada Tuhan, itulah ungkapan iman yang sesungguhnya. Tuhan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Inilah ungkapan iman orang kusta dalam kisah penyembuhan dalam perikop Matius yang kita dengarkan hari ini. Orang kusta ini sebenarnya tidak pertama-tama berpikir dan berbicara mengenai diri dan keadaannya. Dia lebih banyak berbicara tentang Tuhan. 3 kali kata Tuhan dipakai. Kata "aku" juga 1 kali saja. Terhadap ungkapan iman yang sungguh-sungguh ini, Tuhan Yesus memberikan jawaban pasti. "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kedua, orang kusta yang terkucil secara sosial karena sakit fisiknya, juga menderita sakit secara fisikis karena stres. Mereka stres karena merasa terkutuk oleh Allah, sehingga mereka sungguh merasa asing dengan Allah. Mereka juga stres karena secara sosial mereka mengalami penolakan. Jadi beban hidup penderitaan kusta sesungguhnya bersifat ganda dan sangat berat. Atas dasar pertimbangan inilah, Yesus sama sekali tidak menolak permintaan yang jujur dari si penderita kusta. Disertai kerinduan yang mendalam untuk kembali mengalami hidup yang normal. Di pintu hati Yesus seakan bergantungan undangan yang pernah ia katakan, "Datanglah kepadaku, kamu yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberi kelegaan bagimu." Saudara, hari ini gereja memperingati Santo Irenaeus, uskup dan martir. Sebagai uskup, ia menggembalakan umatnya dengan penuh perhatian dan cinta. Ia selalu berusaha membela
ajaran iman yang benar. Ia juga memperjuangkan kesatuan gereja dan menegakkan kewibawaan paus dengan jalan damai. Ia adalah seorang pejuang iman melawan ajaran sesat yang mengatakan dunia ini jahat dan fana, serta Tuhan jauh dan tidak peduli pada kehidupan manusia. Santo Irenaeus menjelaskan bahwa dunia ini adalah ciptaan Allah yang kemudian ternoda oleh dosa-dosa manusia, yang kemudian ditebus oleh Kristus yang mengampuni dosa dan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Semoga kita mempunyai iman dan pemahaman yang benar dalam menghayati firman Tuhan hari ini, dan ketika memohon kepadanya dengan keyakinan bahwa semua kembali kepada kehendak-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.